guys, welcome to Ngobras, ngobrol santai. Halo, balik lagi dengan gue Lydia dan di sebelah gue ada siapa nih? Kayak ada yang beda gitu gak sih dari tampang mukanya nih? Halo, gue Adele, gue yang bakal gantiin Lala di segmen kali ini dan gue bakal nemenin video untuk bacain cerita dari teman-teman majalah Sunday ini. Nah ya, kali ini kita bakal ngebahas cerita tentang apa sih? Kali ini kita bakal ngebahas tentang GAD. GAD itu apa sih, Til? Itu adalah Generalized Anxiety Disorder atau penyakit kecemasan di mana penderitanya itu mengalami kecemasan berlebih sampai berbulan-bulan bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Jadi itu sebenarnya yang dibilangin sama lu tadi itu kecemasan berlebih. Nah, kalau menurut gue sih kecemasan berlebih itu banyak sumbernya ya. Bisa dari kekeluargaan permasalahannya dia, bisa dari percintaannya, bisa dari kayak dia kehilangan pekerjaan. Parah gak sih dari permasalahan sebanyak itu jadinya dia ngerasa cemas? Iya benar banget. Lu pernah gak sih Lid, mengalami kecemasan kayak gitu? Gue pernah, tapi gue gak terlalu rumit banget. Kecemasan yang gue alami tuh cuma kecemasan kayak misalkan gue mau naik gunung nih, otomatis gue kalau mau berangkat gue ngerasa cemas nih, wah di sana cuacanya gimana nih, intinya gue ngerasa cemas terus deh. Tapi nanti pada saat gue udah di sana udah biasa aja. Terus sama pada saat gue pulang kuliah malam, misalkan gue ada acara di kampus pulang malam, itu sih gue ngerasa cemas di jalan gimana. Jadi yang standar doang sih. Kalau dari lo sendiri pernah nggak sih ngalamin kecemasan berlebihan? Gue pernah, ini pengalaman pribadi gue. Beberapa tahun lalu tuh gue pernah anxiety disorder. Gak pernah juga sih karena sekarang sih masih nggak sampai yang parah banget. Itu tuh setiap malam gue selalu nggak bisa tidur, badan gemeteran, terus keringat dingin. Gue tuh kalau tidur pasti selalu nunggu matahari terbit. Karena gue nggak bisa kalau belum, selalu cemas. Gue bahkan sampai muntah waktu itu. Oh jadi lu bener-bener tidur harus pagi? Karena gue takut kalau malam udah tahu kenapa. Terus habis itu lu kan kampus ya, lu tau pasti gue kalau pas kuliah offline dulu tuh gue selalu bener banget nggak mau. Lu selalu kayak ayo yuk main yuk kesini. Enggak deh, gue mau pulang, gue mau pulang. Gue selalu mau langsung pulang karena gue nggak suka ada di luar. Karena gue merasa gue tuh takut banget kalau keluar rumah. Dan itu gue rasain selama 2 tahun. Lu ngerasain hal itu selama 2 tahun. Oke, langsung aja gue bakal baca ini ceritanya dari Adam yang namanya udah kita samarin. Nah, dia tuh baru sadar pas 2019 ternyata selama ini dia tuh mengidap penyakit yang sama kayak lu, Del. Dia mengidap penyakit ini. Nah, gejalanya tuh dia suka cemas kalau ada orang baru. Lalu dia kenalan, kemudian dia ngerasa minder gitu, kayak nggak percaya diri. Nah, terus dia tuh kalau misalkan ketemu sama teman seumurnya itu tuh juga ngerasa kayak aduh gue mundur deh. Intinya tuh dia kayak gitu. Terus dia juga nggak bisa tidur malam terus dia sering panik. Nah, pada saat dia ujian dia juga ngerasa kalau misalkan wah gue nggak bisa nih ngerjain nih. Akhirnya IPK-nya dia anjlok dan akhirnya dia sempat dikeluarkan dari kampusnya. Nah itu, terus akhirnya di sekitar di tahun 2016 kemudian keluarganya tuh menganggap dia tuh selalu kayak cemas gitu loh, kayak keadaan kayak orang gila gitu loh, ngerasa kayak kadang teriak lah apalah, ngerasa cemas dirinya. Terus dan akhirnya dia itu dibawa ke tempat dimana tempatnya itu buat tempat ruqyah sama keluarganya itu. Terus mereka bilang lah si keluarga itu sama dianya, bilang katanya tuh makanya deket sama Tuhan biar nggak was-was. Dia malah digituin sama keluarganya gitu loh. Nah dia bilang orang kamu normal kok, udahlah nggak usah banyak acting, jangan banyak bohong sama orang tua. Malah tuh si orang tuanya malah bukan ngedukung dia, malah orang tuanya ngomong kayak gitu. Banyak sih emang orang tua yang soal kesehatan gitu. Solusinya sih kita ngomong baik-baik sama orang tua, kita minta ke psikiater biar nanti orang tua tuh paham apa penyakit apa penyakit kita. Terus juga biar mereka sama ya intinya sih seharusnya dari orang tua itu harus ngedukung gak sih? Ngedukung, harus cari tahu wah ini anak gue kenapa nih beda. Harus lebih peka gak sih sebagai orang tua? Sadar gak sih ada yang beda dari anaknya? Seharusnya lebih kayak gitu sih. Langsung aja ya gue bacain cerita keduanya nih. Namanya Sinta, katanya dia pernah ngalami anxiety ini. Penyebab awalnya gara-gara dia tuh asam lambung. Terus dadanya dia sakit, terus sesak napas tuh. Pas dia cek jantung, terus dia diagnosanya tuh cuma asam lambung doang. Tapi entah kenapa
dia tuh terlalu ngerasain cemas gitu loh, ngerasa parno dirinya tuh, aduh gue parno nih, kemana-mana cemas. Intinya dia ngerasain kayak gitu, sampai dia tuh selalu minum obat penenang maksudnya ya, sorry nih, penenang maksudnya obat penenang. Dia setiap hari itu bener-bener tergantung banget minum obat itu. Kalau sampai dia nggak minum obat itu tuh, ya udah dia bakalan ngerasain cemas, bisa teriak ataupun gimana itu halnya lah. Nah, sampai berjalannya waktu, ilmu yang dia pakai itu tuh cuma ngerasa kayak udahlah, ilmu gue itu cuma ilmu pasrah. Dia cuma ngerasain udahlah, ilmu gue pasrah. Udah berjalannya terus dia merasa kayak aduh, gue larut dari pikiran gue nih. Pikiran gue jadi kayak udahlah gue pasrah lah, begini pikiran gue begini, udah pasrah. Intinya dia selalu pasrah. Nah, akhirnya walaupun sulit nih, dia tetap berjuang. Akhirnya ya udah, dia sembuh dengan sendirinya sih bisa. Iya, aku setuju banget sih sama Mbak Sinta ini, karena emang kalau dari asam lambung kan kita tambah cemas karena sesak napas kan. Gue waktu itu juga pernah beberapa kali ke dokter, sampai kali itu dibilangnya gue nggak ada apa-apa, padahal tuh gue merasa gue sakit. Jadi emang ilmunya tuh pasrah, karena apa, kita percaya kalau Tuhan itu kan serahin semuanya ke Tuhan gitu kan. Jadi kayak lo harus percaya lo pasti sembuh. Intinya lo pasti nggak bakal cemas lagi. Intinya di dalam kayak penyakit gini tuh lo tuh butuh ini nggak sih, support gitu. Iya benar. Keluarga lebih penting nggak sih, kayak lebih support ke lo, sahabat, yang lebih terbuka, lo juga lebih terbuka, jangan terlalu tertutup ya sih, itu penting banget sih. Oke, kita ada tips buat kalian yang merasa punya rasa kecemasan yang berlebihan. Nah, tips pertama itu lakukan yang menurut lu tuh sempurna. Pokoknya lakukan apa aja yang menurut lu tuh, wah ini nih sempurna nih bagi gue nih, gue harus lakuin ini. Walaupun nanti ngerasanya tuh lu tuh gak sesuai sama apa yang lu mau. Terus lu jangan ngerasa diri lu tuh sendiri, ya gak sih? Lu jangan ngerasa diri lu, wah gue sendiri nih, padahal lu tuh gak sendiri. Lu di belakang lu tuh masih ada keluarga lu yang ngedukung lu, masih ada temen lu. Jadi intinya tuh lebih terbuka gak sih? Iya, dan lu harus percaya sama keluarga lu, sama temen lu, mereka gak bakal ngejudge. Iya, bener banget. Terus yang kedua, lu tuh harus berbuat baik dan jangan cemas. Itu penting banget, berbuat baik. Jadi lu walaupun lu ngerasa, wah gue gak baik nih ngelakuin ini gini-gini, intinya di pandangan lo baik, lo lakuin aja, entah itu belakangnya gimana, urusan belakang. Bener banget. Terus yang ketiga, belajar memaafkan diri sendiri dan dukung diri. Jadi kamu tuh harus percaya kalau kamu tuh bakal tetap sembuh gitu loh. Apa yang kamu pikirin itu nggak bener gitu kan. Bener banget. Terus yang keempat, cari kegiatan. Nah, kalau menurut tips gue yang udah pernah ngalamin ini sih, kegiatannya tuh lo bisa nonton film atau olahraga. Olahraga tuh bagus banget buat penting banget ya, itu penting banget. Gini, tipsnya tuh lo bisa workout malam-malam. Jadi malam kan workout terus capek kan, jadi lo tuh maunya tidur gitu kan kalau udah capek. Jadi lo nggak akan ada kesempatan overthinking gitu malam-malam kayak gue waktu itu. Kayak biasanya lo nggak bisa tidur malam, lo jadi tidur karena kecapean lo itu olahraga. Itu salah satu tambahan tips yang paling penting itu ya, benar-benar. Nah, karena kita udah selesai ngomongin ini, kita pengen izin pamit dulu undur diri. Sampai jumpa di topik yang berbeda pastinya di setiap episode. Terus juga kalian jangan lupa yang pernah melaksanakan kecemasan kayak gini tuh, intinya walaupun pakai ilmu pasrah, tetap semangat gak sih? Iya, tetap semangat dan jangan pantang menyerah, karena apa yang kamu cemasin itu nggak bakal ada di realita kok. Dan video ini juga tayang di YouTube-nya Majalah Sunday dan MDK Studio. Sampai jumpa dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa di sampai jumpa di Ngobrol Santai.